Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Thumma amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sore hari ini kita kembali bisa bertemu di majelis ilmu, berkumpul untuk belajar ilmu agama, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang kharaja min baitihi li talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji. Orang yang keluar dari rumahnya dengan niatan menuntut ilmu agama, maka dia terhitung seperti orang yang sedang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sampai kembali ke rumahnya. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada sore hari ini adalah tentang Ramadan dan ibadah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya, terutama ibadah siam. Bisa dibilang disebut siam, bisa juga disebut saum. Ya. Kalau bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan apa? Puasa. Dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, dari kata soma yasumu siaman wa sauman. Jadi secara bahasa kata siam atau saum ini artinya adalah al-imsak. Soma yasumu, amsaka yumsiku. Imsakan. Apa artinya? Artinya menahan. Seseorang ketika menahan diri dari berbicara, artinya tidak mau bicara. Ini disebut siam atau saum dari segi bahasa. Seorang menahan diri untuk tidak menggunakan HP misalnya. Boleh nggak dikatakan sebagai siam secara bahasa? Boleh. Menahan diri dari suatu apapun secara mutlak dari segi bahasa itu artinya saum atau siam. Dalilnya atau contoh penggunaan kata saum yang bermakna imsak secara bahasa sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang kisahnya Maryam ibunda Isa alaihissalam. Beliau mengatakan, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Beliau diperintahkan oleh Allah kalau ketemu orang, ketemu kaumnya, ketemu Bani Israel yang akan mencecar beliau dengan banyak pertanyaan karena lahirnya seorang manusia mulia tanpa bapak dari seorang wanita yang suci. Ya, Isa bin Maryam alaihi wassalam, ya, beliau dilahirkan oleh seorang wanita perawan suci yang tidak dinodai oleh siapapun, yang tidak disentuh oleh jin ataupun manusia.
Namun kaumnya, orang-orang Yahudi, Bani Israel, ya, tidak menerima ini. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Maryam agar, ya, ketika ditanya, dicecar dengan berbagai pertanyaan, mengatakan, Inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku telah bernadar kepada Allah yang Maha Pemurah, kepada Ar-Rahman, untuk saum pada hari ini. Falan ukallimal yauma insiya. Maka saya tidak akan berbicara dengan seorang pun. Maksud beliau, apakah beliau bernadar untuk tidak makan, tidak berbicara saja. Maka ini contoh penggunaan kata saum bermakna menahan diri secara bahasa, tidak berbicara. Adapun makna saum secara istilah syar'i, berarti yang dipakai dalam syariat kita adalah at-ta'abbud lillahi ta'ala bitarki al-akli wa syurbi wa jami'il mufattirat min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syams. Apa maksudnya? Saum atau siam secara istilah, ya, maknanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus penting ini, ya. Penekanan bahwasanya ibadah, ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan makan, minum, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa atau saum itu sendiri. Saya ulangi, beribadah kepada Allah dengan meninggalkan makan dan minum serta segala hal yang dapat membatalkan saum. Sejak apa? Terbitnya fajar, ya, sampai terbenamnya matahari. Jadi sejak masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib. Itu makna saum atau siam secara istilah. Jadi yang pertama harus difahami, saum itu ibadah. Kalau ada orang tidak makan, tidak minum, tapi niatnya untuk diet, untuk mengurangi berat badan, mengurangi timbangan, banyak atau tidak yang begini? Banyak. Ini tidak dikatakan saum secara istilah. Ini bukan saum secara seperti yang difahami syariat kita, ya. Kalau niatnya adalah semata-mata untuk menurunkan berat badan. Karena saum dalam syariat harus diniatkan untuk ibadah. Dan kita tahu bersama di antara fungsi niat atau fungsi yang sangat niat adalah niat itu membedakan antara ibadat dengan amalan yang ditujukan untuk hal yang lain yang bukan ibadah atau kebiasaan. Yang membedakan antara ibadah dan tradisi atau kebiasaan itu niat. Orang sama-sama mandi, dia guyurkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua kena air bersih semuanya. Yang satu niatnya hanya untuk membersihkan badan seperti biasa karena dia kebiasaan mandi pagi, ya kan? Maka dia mandi. Ini tidak bernilai ibadah. Sedangkan yang satu dia niatkan untuk mandi janabah misalnya, karena ya dia dalam kondisi junub. Maka ini ibadah. Jadi niat itu sangat penting, ya. Nanti kita akan bahas juga niat secara khusus. Niat itu sangat penting dan niat itu tempatnya di dalam hati. Taib.
disebutkan ya, menahan diri dari tidak makan, tidak minum, ya, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa. Nanti kita akan bahas apa-apa saja yang dapat membatalkan puasa, ya. Karena bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Tidak makan dan tidak minum ini yang nampak. Nah, di sana masih ada hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa. Nanti kita bahas secara detail pada sub pembahasan tentang mufatirat, al-mufatirat, apa-apa saja yang membatalkan puasa. Kapan? Waktunya adalah sejak terbitnya apa? Fajar, bukan terbit matahari ya. Kalau terbit matahari udah lewat, ya. Terbit fajar itu masuk waktu subuh. Dikenal juga dengan fajar shadiq, karena fajar itu pernah saya bahas, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Fajar kadzib yang ketika cakrawala ada cahaya sedikit sebentar, lama-lama hilang. Ya, tapi fajar shadiq dia memanjang dan semakin meluas, akhirnya sampai terbit ya matahari. Itu fajar shadiq. Intinya masuk waktu subuh. Ya. Kalau mulainya adalah saat masuk waktu subuh sampai terbenamnya matahari, masuk waktu maghrib. Kalau ada orang niat saum dengan meninggalkan semua yang dapat membatalkan saum, makan, minum dan sebagainya, tapi dia startnya mulai dari jam 7, boleh tidak? Tidak boleh, karena waktunya sudah ditentukan, yaitu sejak masuk subuh sampai sampai terbenam matahari. Atau sebaliknya, ada orang niat puasa, niat saum, dia startnya mulai dari waktu subuh, tapi akhirnya sampai waktu zuhur. Ini dikatakan saum atau tidak? Tidak dianggap sebagai saum. Ya. Bagaimana dengan anak-anak? Dan ini terjadi di masyarakat kita. Mungkin sebagian besar kita mengalami dulu waktu kita kecil, kita dilatih puasa setengah hari. Kalau dulu sebut puasa beduk, ya. Karena pas bunyi beduk di ya adzan zuhur, bukan. Ini latihan, ya. Niatnya sudah bagus melatih anak-anak. Ini bagus, anak-anak dimotivasi, dididik, dibiasakan untuk ini, tapi harus dijelaskan. Ini belum terhitung puasa loh, Dek. Ini belum terhitung puasa loh, Nak. Ya. Puasanya tuh nanti harus sampai maghrib, ya. Kalau sekarang baru dapat setengah, jangan cukup setengah, terus semangat, ya. Dan jangan dikatakan itu sebagai puasa, itu baru latihan puasa, latihan saum, baru pelatihan dan belum sampai garis finish. Ya. Kalau hari ini baru sampai pertengahan, besok deh harus berusaha untuk bisa sampai garis finish. Nanti kalau bisa sampai maghrib, ya, abi atau umi kasih hadiah. Ya, enggak apa-apa, dimotivasi anak-anak. Dimotivasi. Hadiahnya tapi yang baik, yang bermanfaat. Jangan hadiahnya dikasih main game, dikasih ya nonton TikTok segala macam. Naudzubillah, itu merusak, ya. Hadiahnya yang bermanfaat, ya. Buku, makanan, mainan yang bermanfaat itu lebih ya berguna, lebih bermanfaat daripada memberikan hadiah kepada anak-anak dari tontonan-tontonan yang akan merusak akhlak dan mental mereka, ya, dan juga merusak ya psikologi pertumbuhan mereka akan rusak nanti. Taib. Itu tadi definisi dari saum atau siam secara istilah, ya. Yaitu siapa yang nulis? Angkat tangan yang di sini. Santri, angkat tangan yang nulis definisi saum secara istilah. Antum, Masya Allah. Siapa nama antum? Arta, tafadhal Arta. Arta, ibu antum, bapak antum dengar nama antum Arta, nulis anak saya, Masya Allah. Silakan Arta, baca yang antum tulis. Dari
sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Ahsan, barakallahu fiik. Arta kelas berapa? Kelas 7, Masya Allah. Jadi saum adalah beribadah kepada Allah dengan cara meninggalkan makan dan minum dan segala hal yang dapat membatalkan saum, dimulai sejak masuk waktu subuh atau terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib. Dihafal itu gampang, ya, gampang kan? Ya. Dari situ kita tahu persis yang namanya saum ada waktunya, yang namanya saum ada rukunnya. Ya. Rukunnya apa? Rukunnya adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan saum. Waktunya tadi itu sebagian ulama menyatakan sebagai rukun, sebagian mengatakan ini adalah syarat. Ya, tapi yang jelas harus terpenuhi. Taib, kita lanjutkan. Apa sih sebenarnya keistimewaan atau hikmah dari disyariatkannya ibadah saum atau siam ini? Ya. Jadi apa keutamaan ibadah saum? Keutamaannya banyak sekali, di antaranya bahwasanya saum ini adalah ibadah yang sangat agung, yang mana pahalanya Allah berikan tanpa batas, tanpa hitungan bilangan. Pahala itu kan rata-rata dalam Islam secara umum pahala itu dihitung, balasan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali. Tapi saum tidak. Saum Allah lipat gandakan, ya, sesuai dengan kemuliaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saum juga adalah ibadah yang dengan ibadah itu Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Allah ampuni dosa-dosa kita karena apa? Saum. Antum tidak usah teralihkan dengan itu, tetap perhatikan ke sini. Yang kedua apa? Saum adalah ibadah yang dapat menghapuskan dosa-dosa. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketiga. Dengan saum Allah Subhanahu wa taala menjauhkan seorang hamba dari neraka dan mendekatkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang melakukan ibadah saum, orangnya disebut apa? Shaim. Shaim, ya. Kalau perempuan shaimah, ya. Shaimah bukan orang yang berpuasa, ya. Baik. Jadi orang-orang yang saum ini Allah berikan pintu khusus bagi mereka nanti di surga. Yaitu pintu apa? Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Yang mana pintu itu memang pintu yang spesial khusus orang-orang yang melakukan ibadah saum di dunia. Yang bisa masuk pintu itu hanya orang-orang yang melakukan ibadah saum selama mereka hidup di dunia. Kalau mereka sudah masuk semua, maka pintu itu tertutup, ditutup, tidak boleh lagi orang lain lewat dari pintu tersebut. Kemudian saum ini juga adalah ibadah yang dengan ibadah ini seorang hamba nanti akan bahagia, akan bergembira ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Juga di antara keistimewaan saum, orang yang melakukan ibadah saum nanti di akhirat aroma yang tidak sedap yang keluar dari mulutnya karena dia saum, ya. Di dunia ini kan kalau antum saum bukan karena tidak sikat gigi, ya. Jangan salah paham. Jadi kalau antum saum tetap sikat gigi, ya. Terutama usahakan setelah sahur sikat gigi, ya. Kalau mau pakai pasta gigi, ya, mau pakai pasta setelah sahur sebelum masuk waktu subuh antum sikat gigi, ya. Jadi bersih dulu. Jangan dianggap oh kata Ustadz nanti aroma yang tidak sedap tadi jadi wangi di surga, maka nggak usah sikat gigi. Ini salah, ya, karena Rasulullah mengatakan la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Khuluf kata para ulama adalah aroma yang tidak sedap keluar dari mulut itu disebabkan karena lambung yang kosong. Kalau kita puasa atau saum sudah lewat siang, maka lambung kita kosong, maka yang muncul adalah aroma yang tidak sedap. Itu nanti di surga di hari kiamat akan diganti oleh Allah dengan aroma yang sangat wangi, lebih wangi dari aroma kasturi. Tapi nanti, bukan sekarang. Jangan nanti pas saum antum tiup-tiup muka teman antum, kok mau miskah, jangan. Itu salah. Bukan itu maksudnya. Nanti di surga atau di akhirat. Apa Ustaz katakan untuk banyak keistimewaannya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim atau di dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah meriwayatkan dari Allah. Allah berfirman, ini namanya hadis qudsi. Kalau hadis disebutkan Allah berfirman, itu adalah hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah azza wa jalla berfirman, Qulu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam itu untuknya, untuk dirinya, untuk anak Adam tersebut, kecuali saum. Saum itu spesial untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan langsung membalasnya. Pertanyaannya sekarang, apakah ibadah kita, salat, zakat, sedekah, birrul walidain, siapa yang memberikan balasan? Allah. Baca Al-Quran, siapa yang memberikan balasan? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam hadis qudsi ini Allah menyebutkan secara khusus saum Allah yang membalas sendiri. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya ibadah-ibadah yang lain itu berlaku balasannya dalam kaidah pembalasan atau ganjaran secara umum. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Saya katakan tadi, dalam Islam balasan kebaikan itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun saum langsung Allah balas, ini menunjukkan tanpa batas. Karena kemurahan dan kemuliaan Allah tiada batasnya. Dan tatkala Allah sudah membalas dan Allah jadikan itu spesial, Allah langsung yang turun tangan, berarti ini maksudnya adalah balasan yang tak terhingga. Logikanya begini, tapi walillahil masalul a'la, tidak bisa kita menganalogikan Allah dengan, menyamakan Allah dengan makhluknya. Tetapi ini untuk mendekatan kita. Urusan antum misalnya kerja di kantor, ada bos besar, ya. Ini orang yang lembur dikasih, siapa yang lembur ditambah sekian persen gajinya atau mukafaahnya sekian. Kecuali kalau ada yang bisa menyelesaikan tugas ini, nanti saya langsung yang akan berikan balasannya, berikan bonusnya. Kira-kira mana yang lebih besar?
yang diberikan aturan secara umum tadi, atau yang langsung ditangani oleh bos besar? Yang langsung ditangani oleh bos besar, itu urusan manusia. Itu baru manusia, tapi sebesar apapun kalau manusia ada batasnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan tanpa hisab, tanpa ada batasan. Sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar sajalah mereka yang diberikan balasan tanpa batas. Dan saum ini adalah madrasah bagi kita untuk bersabar. Dalam saum kita dituntut untuk bersabar. Orang yang tidak bersabar dia tidak akan bisa saum. Ya. Aduh lapar, ada makanan langsung dimakan. Gak sabar dia, gak bisa nunggu sampai kapan? Sampai azan maghrib. Ahsan, ya. Jadi harus sabar. Ya. Dia diganggu temannya, ditantang. Orang yang nggak sabar dilawan, dibukul. Padahal orang yang saum harus sabar. Fa in qatalahu ahadun aw sabahu falyakul inni shaim. Kalau ada yang mengganggu dia, yang mengejek dia, ya, yang cari perkara dengan dia, bilang, saya lagi puasa. Saya ini puasa, saya tidak layani kau bukan karena saya takut, bukan karena saya tidak mampu. Saya puasa, saya jaga puasa saya. Itu perintah Rasulullah SAW. Ya, jadi dalam ibadah saum kita diperintahkan dan diajarkan untuk bersabar. Maka pahalanya pun tanpa batas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wasiyamu junnatun. Dan siam itu adalah tameng. Tameng dari apa? Tameng di dunia ini dari maksiat. Ya. Orang kalau dia selalu terpenuhi kebutuhan fisiknya, makannya semuanya sehat kuat, kadang ya ini mengantarkan orang kepada apa? Keinginan-keinginan untuk memenuhi syahwat yang kadang terlarang. Tapi kalau orang sudah saum dalam kondisi puasa, syahwatnya ada, tapi terbatas. Dia punya syahwat tapi tidak punya semangat, tidak punya kekuatan, ada lemah. Dia tahan. Makanya para pemuda, kata Rasulullah SAW, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu al-ba'ah, nafkah lahir dan batin, maka hendaklah dia menikah. Terutama nafkah batin, dia dan sudah punya keinginan, dia harus berjuang untuk mencari nafkah lahir dan dia menikah. Kalau ternyata nggak mampu, sudah nafkah, kemampuan batinnya sudah menggebu-gebu, kemampuan lahirnya nggak punya, maka apa? Fa'alaihi bisyam, maka puasalah. Puasa, kalau puasa itu akan menjaga dia dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini wasyamu junnatun. Siam itu adalah tameng. Di dunia melindungi, menjaga orang dari berbuat maksiat, maka di akhirat kelak nanti dia akan melindungi pelakunya dari api neraka. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal. Oleh karena itu, kalau kalian atau seorang di antara kalian sedang berpuasa, di hari di mana dia berpuasa, jangan sekali-kali melakukan rafas. Rafas itu hubungan suami istri. Hubungan suami istri yang halal saja tidak boleh, apalagi yang tidak halal, apalagi yang haram. Dan hal-hal yang mengarah ke sana. Wala yaskhab, jangan suka teriak-teriak yang nggak jelas. Tiba-tiba teriak, woi. Apalagi ibu-ibu perempuan suka teriak-teriak, jangan. Teriak yang yang menghilangkan haibah, menghilangkan muruah. Antun sebagai pengajar, ya jangan. Karena adalah lembut dan penuh kasih sayang. Jangan dihilangkan, ditukar dengan walaupun kita tinggal di
tempat kita yang mungkin terbiasa sebagian, tapi itu harus diperbaiki, dibenahi. Kemudian wala yajhal, ya. Wala yajhal, jangan berlaku bodoh. Ya, jangan bikin kelakuan bodoh kalau orang bilang, ya. Jangan bikin yang aneh-aneh. Ya. Jangan suka usil, jangan suka jahil kalau kita bilang, ya. Temannya lagi nulis diganggu, dia sendiri nggak nulis, ditanya nggak bisa jawab, jangan, ya. Temannya sudah siap mau sholat bagus, pakai songkok bagus, dia nggak pakai songkok, dia jahilin temannya pula, ini nggak boleh, ya. Apalagi kalau lagi puasa atau lagi saum. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim marratain. Kalau ada yang mencaci dia, mengejek dia, mengganggu dia, mengolok-olok dia, aw qatalahu, atau memerangi dia, diajak berkelahi, jangan ditanggapi, ya. Jangan belum apa-apa dibilang apa? Lu jual gue beli, nggak usah begitu, nggak usah terpancing, tahan. Kata dalam hadis ini disebutkan falyakul inni shaim. Maka bilang sama dia, saya lagi puasa, saya ini lagi puasa Pak, ya, saya lagi puasa. Bukan juga saya masih puasa, tunggu nanti habis buka ya, kau tunggu di depan sana. Bukan juga demikian. Artinya puasa saya inilah yang menahan saya untuk tidak ikut-ikutan bodoh seperti antum, tidak ikut-ikutan merespon hal-hal yang bodoh, yang tidak benar seperti itu. Bukan karena tidak mampu, tapi karena kita ingin menjaga ibadah kita, ya. Jadi tadi ini mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, kata Rasulullah, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad SAW di tangannya, artinya demi Allah, la khulufu fammi shaimi atyabu inda al-qiyamah min rihil misk. Sungguh aroma yang keluar dari mulut orang yang berpuasa yang tidak sedap di dunia ini nanti akan lebih wangi dibandingkan dengan minyak kasturi, kata Rasulullah SAW. Walis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kali kebahagiaan, 2 kali senang, rasa bahagia, bukan hanya di dunia saja. Kata Rasulullah, idza aftara fariha bi fitrihi. Kalau dia berbuka puasa, maka dia bahagia dengan buka puasanya dia. Dia alhamdulillah bersyukur kepada Allah telah menyelesaikan ibadah saum 1 hari, dan sekarang dia mendapatkan rizki untuk bisa berbuka, untuk bisa iftar. Dia senang, ya. Bahkan orang yang berpuasa ketika dia iftar, meskipun air, ya, hanya air putih, itu sangat nikmat sekali. Iya tidak? Tapi kadang kenikmatan air putih itu hilang. Kenapa? Karena sudah ditindis dengan teh manis, pisang hijau, apalagi macam-macam semua. Akhirnya air putih sudah lewat. Padahal kalau kita saum saat iftar, apa yang didahulukan? Yang didahulukan adalah, ya, kalau mau iftar itu rutab, ya, karena yuftiru birotobat. Rutab itu korma matang yang masih basah. Kalau nggak ada bitamer, kalau nggak ada dengan tamer, korma matang yang kering, korma yang sudah matang tapi dia kering. Korma itu ada 2 jenis, yang basah dan yang kering. Yang basah disebut rutab, yang kering disebut tamer. Kalau orang Indonesia bilang ya korma. Kalau nggak ada, kadang ganti dengan sirup, ganti dengan ini, ganti dengan itu. Kalau nggak ada hasayatil ma, air putih Pak. Itu urutannya. Setelah minum yang lain tidak apa-apa, ya. Tapi kalau mau mendapatkan pahala mengikuti sunnah Rasulullah itu, ya. Kalau Ustaz saya tidak bisa, saya harus langsung nasi. Oke, nasi nanti, tapi korma dulu, nggak apa-apa, ya. Korma dulu supaya dapat pahala mengikuti sunnah yang ini. Baik.
Jadi tadi tidak melarang antum mau minum teh, minum apa silahkan ya. Tapi kalau sudah waktunya berbuka ya, waktu berbuka. Kemudian kata Rasulullah, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Nanti di hari kiamat ketika menghadap kepada Allah, bertemu dengan Allah, maka dia akan bahagia karena dia telah melakukan saum selama dia hidup di dunia. Dia telah melakukan saum, terutama saum Ramadan. Kemudian dalil yang lain yang disebut dalam hadis di Sahihain juga, dan juga hadis-hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa saja yang berpuasa, melakukan saum di bulan Ramadan atas dasar keimanan, iman kepada Allah, iman tentang kewajiban saum tadi, wahtisaban, dia lakukan itu ikhlas semata-mata karena Allah, mengharapkan balasan dari Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa dia yang telah lalu. Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini dalil bahwasanya saum itu penghapus dosa. Dalil yang ketiga diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Hadisnya juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang dari kalian berpuasa satu hari saja, berpuasa satu hari di jalan Allah, berpuasa karena Allah, maka dengan puasa itu Allah jauhkan dia, jarak antara dia dengan neraka jarak sejauh 70 tahun perjalanan. Puasa satu hari. Artinya semakin banyak kita berpuasa, insya Allah semakin jauh kita dari neraka. Antum pingin jauh kah pingin dekat? Jauh dari neraka, dekat dari surga. Amin ya rabbal alamin. Ar-rabi', dalil yang keempat, an Sahal ibn Sa'ad an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawman la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Qal aina as-sa'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Fa idza dakhalu ughliqa yadkhul minhu ahadan. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Pintu itu khusus untuk siapa? Orang-orang yang dahulunya melakukan ibadah saum, para shaimun, ya. Shaimun, mereka akan dipanggil aina shaimun, mana orang-orang yang dahulunya berpuasa, dahulunya melakukan ibadah saum di dunia. Maka mereka pun berdiri dan masuk ke surga melalui pintu tersebut. Ketika mereka semua sudah masuk, maka ditutuplah pintu tersebut. Tidak ada lagi yang boleh masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Antum pernah, siapa yang pernah naik pesawat? Siapa yang pernah naik pesawat? Masya Allah, banyak yang naik pesawat antum ya. Masih kecil-kecil udah naik pesawat ya. Baik. Kalau check-in, nggak tahu di bandara sini. Sebagian bandara kita mau check-in ya. Kalau yang check-in itu ada pintu khusus. Pintu khusus, VIP khusus ya. Biasa ada yang karena pegang kartu ya, VIP atau karena tiket bisnis, dia satu pintu khusus jalur. Jadi sedangkan yang lain antrinya panjang ya, karena banyak orang ya, karena itu pintu reguler, pintu umum ya. Yang ini pintu khusus
Ya. Dan Ar-Rayyan ini adalah pintu khusus di surga yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang dulunya saum di dunia. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang kelak akan dipanggil masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara hikmah dari disyariatkan ibadah saum, ya kalau tadi keutamaan, sekarang hikmah. Ya. Hikmah dari disyariatkannya ibadah saum ini adalah untuk menguji hamba kita, menguji kita semua sebagai hamba, apakah kita benar-benar beribadah itu karena dan untuk Allah, atau beribadah hanya sesuai dengan kesenangan kita saja. Coba antum lihat syariat di dalam Islam, ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu bermacam, jenisnya macam-macam. Ada yang ibadah itu memerlukan pengorbanan berupa tenaga, kekuatan, artinya ibadah badaniyah seperti sholat. Sholat itu kan intinya ibadah yang tidak menggunakan modal duit, modal tenaga saja. Modal tentu tenaga, badaniyah artinya tentu soal kekhusyuan dan yang lain itu harus. Tapi maksudnya yang paling utama pengorbanannya adalah pengorbanan tenaga. Zakat, zakat maliyah. Zakat ini berupa ibadah yang merupakan pengorbanannya adalah harta. Pengorbanan utamanya adalah harta. Adapun tenaga kadang kita harus mengantarkan, bagikan, itu di luar dari poin ibadahnya. Ada yang menggabungkan antara keduanya, ibadah maliyah dan badaniyah, yaitu contohnya haji, umroh. Orang umroh, haji, dia harus kuat secara fisik, dia akan membutuhkan kekuatan fisiknya, dan juga dia harus punya duit. Nggak punya duit nggak sampai di tanah suci, ya. Bisa-bisa sampainya di mana? Tanah merah, ya kan? Lain nanti, bukan ibadah lagi, ya. Atau Tanah Abang. Tanah Abang dan Tanah Merah bedakah? Sama. Beda. Abang di sana itu bukan abang merah, ya. Walaupun di sana banyak yang warna merah. Baik, kita lanjutkan. Saum, ibadah puasa ini Allah syariatkan untuk hamba-hambanya, dan di situ ada perintah dan juga larangan. Ya. Kenapa saya katakan tadi? Kenapa model pensyariatan dan model ibadah yang disyariatkan kepada manusia itu macam-macam? Karena orang itu macam-macam, dan Allah ingin hamba itu benar-benar taat kepada Allah dalam kondisi apapun. Karena ada orang yang dia bisa bersedekah, keluarkan uang berapapun dia punya, 100 juta dia keluarkan ringan, tapi kalau suruh sholat, ya, berat sekali. Ada sebaliknya orang yang dia disuruh ibadah, ya, mungkin 1 jam, ya, 5 juz dibaca, dia kuat, dia semangat. Tapi kalau suruh sedekah 100.000 saja dia sangat berat, atau mungkin 1.000 saja sulit bagi dia bersedekah. Maka ibadah dalam Islam itu tanwi, ada tanwi, ya tanawwa, ya ibadahnya tanawwa, bermacam-macam. Ada terutama saum di sini. Ya, saum ini banyak di dalamnya kita diperintahkan untuk meninggalkan hal yang kita cintai. Antum atau yang kita sukai, suka makan tidak? Siapa yang nggak suka makan? Angkat tangan. Ada yang nggak suka makan? Kalau nggak suka makan mati, Pak. Ya, suka, ya, makan, minum, apalagi makanannya enak. Ya, apalagi kalau ditanya lagi makanan kesukaan apa, wah semangat. Ya, padahal belum tentu mau dikasih, baru ditanya saja. Ya, terus di saat kita puasa, kita diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan hal-hal yang kita sukai. Itu tidak akan mungkin dilakukan oleh seseorang kecuali untuk hal yang lebih dia
dia cintai. Kita tinggalkan makan, kita tinggalkan minum, tinggalkan suami tidak menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, karena dia menginginkan hal yang lebih dicintai dari Allah yang lebih dia cintai. Menginginkan surganya Allah. Orang yang tidak beriman, dia tidak masuk akal bagi dia. Ngapain kita nggak makan? Ngapain kita nggak minum? Apa? Kenapa? Tapi orang yang beriman dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang janji Allah itu pasti benar, dia tahu Allah akan memberikan yang lebih baik, maka dia tinggalkan hal-hal yang dia sukai, hal-hal yang dia cintai tadi, karena Allah memerintahkannya. Jadi diantara hikmahnya untuk mengetahui benar bahwasanya seorang hamba itu patuh dan taat kepada Allah, bukan hanya patuh dan taat pada hal-hal yang dia sukai. Ada orang yang tadi suka secara fisik, dia sholat semangat, tapi ketika suruh sedekah tidak mau, suruh keluarkan zakat dia muter-muter ke sana cari alasan supaya zakatnya tidak dikeluarkan. Ya. Bahkan ada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala pernah cerita kepada kami, ada sebagian orang dia pikir ibadah haji itu murni hanya uang saja. Dia bilang, sudahlah, saya ini sibuk, saya ini bisnismen besar, saya tidak bisa ninggalkan waktu. Nggak usah lah, berapa memang butuh berapa M saya bayar supaya hajinya ini haji saya sah. Ya. Ya. Orang-orang seperti ini dia menganggap semua bisa dibeli dengan duit. Ya. Dia tidak sadar bahwasanya setiap apapun itu, semahal apapun, kalau masih bisa dibeli dengan duit, itu murah, Pak. Duit masih bisa dicari. Tapi kalau sudah tidak bisa dibeli dengan duit, itulah yang mahal. Itulah yang mahal. Dan tidak semua bisa dibeli dengan duit, dengan uang. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hidayah, nikmat kekuatan, nikmat kemudahan untuk bisa beribadah, dan semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Tayyib, yang berikutnya, Masya Allah, 5:30 ya. Di antara hikmah, dan kita tutup sampai di sini, nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Saum ini mengajarkan kepada kita saum ini adalah madrasah yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi dan hamba yang bersabar, membiasakan diri bersabar dalam segala hal. Dan sabar ini adalah perkara yang sangat penting dalam agama Islam. Orang tidak akan bisa beriman kalau dia nggak bersabar, nggak bisa beribadah kalau dia nggak bersabar. Ya. Maka pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Al-Asr, apa yang terakhir adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya. Dan di dalam saum, terutama saum di bulan Ramadan, karena waktu yang panjang, ya, karena waktu yang berkesinambungan selama 1 bulan, itu adalah madrasah yang sangat agung untuk mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersabar. Ya, wallahu taala a'lam bis-shawab. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.